Herzlich willkommen auf unserer YouTube-Kanal. Hari ini aku pengen ngajakin kalian ngopi sambil kita cerita-cerita tentang culture shock yang kita alamin di Jerman. Let's go. Yups. So guys, kita ini lagi jalan kaki mau ke tempat buat kita nongkrong ya, buat nongki. Hari itu hari Senin, aku kebetulan libur dan suamiku juga libur. Jadi kita pengen ngopi bareng sambil Sebenarnya pengen produktif juga daripada cuman di rumah doang. ya. Karena hari ini tuh lumayan mendung cuacanya, jadi kita pikir kalau misalnya keluar pun kan mau kemana gitu kan. Jadi kita mau nongki aja sambil ngopi, sambil kasih sedikit ya pengalaman cerita dari kita buat kalian. Siapa tahu ada dari kalian yang juga mau ke Jerman. Mungkin ini bisa jadi info aja sih. So, sekarang kita udah ada di Königstraße namanya. Jadi ini tuh kayak pusat perbelanjaannya di sini guys. Terus kita cukup perlu masuk ke gedung ini nih. Nah, gedung ini namanya Königsbau. Di sini ada banyak jualan. Ada yang jualan es krim. Di sini ada yang jualan ramen. Terus sebelah sini ada MediaMarkt. Kalau kalian mau cari elektronik ada di sana. Terus di sini juga ada apa ini? Perselayan mungkin? Perbumbuan. Sehat. Terus di sana ada yang jual daleman. Banyak lah di sini. Nah, nanti kita mau ke atas. Sini ada jual parfum juga. Kita ada di dalam mallnya. Di sini juga ada gua Asianya juga guys, jadi lengkap. Tapi kita mau ke atas, lantai paling atas tempat nongkinya, jadi resto. Oh ya, di paling atas ya? Sebenarnya nggak di paling atas, di paling atas tuh ada lagi. Ini lantai 3 ya, tempat kopinya. Itu di ada toilet gitu. samping situ ada kalau mau ada yang ulang tahun gitu. Terus di samping aku ini ada buat yang furniture. Ini di sini lumayan oke sih, dan kita tuh di dalam ruangan, jadi kalau hujan tuh aman. Jadi kalau misalnya libur terus hujan, nggak bingung mau kemana, bisa di sini nongkrong sambil ngopi. Ini kita ada di tempat kafenya. Kita lagi mau milih. Nah, nanti kita pengen duduk di sini, guys. Masih sepi karena masih jam segini. Hallo. Wir hätten gerne einmal Vanilla Matcha Latte. Vanilla Matcha Latte. Und einmal Oreo Kaffee Latte. Klein oder groß? Groß. Beide groß? Kita lagi nunggu pesanan kita. So guys, ini minuman kita. Ini tadi yang Oreo matcha latte. Enggak ding. Oreo apa tadi? Enggak pakai matcha tadi. Ya bener, Oreo matcha latte. Oh iya tah. Nggak tahu ini Oreo apa. Terus ini vanilla matcha latte. Ini tuh satunya tadi berapa? 6,90 ya. Tidak. Tempatnya lucu juga di sini guys. Pakai mic nih. Iya. Di sini ya bener ya. Ntar aku cobain dulu minumannya. So guys, lanjut
tadi yang udah aku bilang kita pengen bahas tentang culture shock kita di Jerman. Buat aku sendiri sih jujur pertama kali ya, yang menurut aku aneh, jijik. Dulu tuh waktu aku masih au pair nih, kita lagi di meja makan. Terus salah satu dari anggota tempat aku au pair dulu tuh ada yang buang ingus dong di depan kita semua lagi makan gitu. Ya pakai tisu gitu. Dan ternyata di sini tuh biasa gitu ternyata. Dan udah nggak aneh lagi ternyata, udah hal yang lumrah. Justru malah yang nggak lumrah itu kalau misalnya, ya ini di Indonesia juga nggak lumrah ya, kalau misalnya kentut pas lagi makan sama sendawa, bener. Itu kayak gimana, kayak jorok banget di sini mah, orang jijik banget. Iya, kayak aneh gitu ya. Itu udah kayak ya kurang bagus saja sih. Tapi kalau emang nggak sengaja ya bilang sorry tentunya. Tapi pengalamanku pernah ada temanku, dia lagi kerja berdua gitu, si temannya lagi di belakangnya, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya di belakangnya tuh ada temannya, dia sendawa gitu keras, terus tiba-tiba dimarahin. Oh iya? Dimarahin sama, padahal temanku nih orang Indo ya, tapi dimarahin sama orang Jerman, ibu-ibu gitu, dibilang kamu tuh ini aneh, bisanya sendawa gini, sekeras itu pula. Mana temanku dibuat-buat kan, karena dikiranya kan sendiri. Nah itu lumayan ada perbedaan antara Indonesia sama Jerman di situnya. Itu sih di aku yang pertama kali menurut aku culture shocknya. Terus kamu gimana? Kalau aku sih culture shocknya ya, ini masalahnya ini apa? Masalah BAB. Soalnya kan toilet di sini kan ini kan semua duduk kan. Mana ada toilet di sini jongkok. Semua hampir seluruh di Jerman tuh kamu nemuin toilet tuh pasti toiletnya toilet duduk. Sedangkan toilet di rumahku aku dari kecil tuh pakai toilet jongkok. Itu awal-awal pertama tuh ya susah lah, nggak usah dibahas ini, pokoknya susah lah ini. Dan di sini kan kalian tahu semua juga nggak ada air, semua pakai tisu. Ada air Ya cuman kalau di toilet tuh biasanya nggak ada yang itu yang buat nyiram tuh nggak ada cuman tisu doang. Aku juga bingung kenapa orang di sini emang dikiranya bersih apa gitu. Tapi yang ngakalinya mungkin pakai tisu basah atau enggak dia kita cebok di sebelahnya, biasanya kan ada shower gitu, pokoknya gitulah. Mau harus pakai air, kalau nggak pakai air nggak bisa aku. Ya. Tapi emang kebanyakan di sini ini ya toilet tuh nggak ada ininya, nggak ada airnya. Bahkan tuh toilet sama wastafel tuh biasanya tuh pisah gitu loh. Ada yang bareng, tapi ada juga kebanyakan yang pisah. Jadi mau nggak mau kalian harus punya apa sih namanya itu, entah bawa botol ekstra atau ada tuh namanya yang emang buat itu cebokan, atau ya seperti yang tadi suamiku bilang pakai tisu basah. Ya pinter-pinteran aja ngakalinya biar bersih. Soalnya aku pernah jujur nih, ini jorok ya. Dulu pernah kan aku pengen pup banget, udah nggak bisa tahan, udah aku pup nih di tempat kerja, tapi nggak bisa cebok ya. Aku nggak bisa cebok, kan cebok pakai tisu kan, dan itu nggak bersih, beneran nggak bersih. Tapi sumpah itu rasanya nggak nyaman banget, nggak bisa kita tuh. Ya aneh. Udah. Ini bukan bahasa jijik ya, kayak ya gimana emang itu culture shock pertama gitu. Iya. Karena kan tahu sendiri orang setiap hari itu biasanya harus ke toilet gitu loh. Iya sih benar. Dan satu lagi sih kalau di aku sih masalah makanan sih parah. Apalagi di sini tuh makan kayak menurutku kayak nggak ada rasanya, nggak ada bumbunya. Menurutku orang sini tuh masak mungkin bumbunya cuma garam doang Sama pepper, udah itu doang ditambahin. Kayak pedes tuh nggak ada gitu. Makanya paling di sini yang bisa menjadi penyelamatku waktu awal-awal di sini itu cuma saus tomat orang sini. Jadi apa makanan aku kasih saus tomat. Itu sih agak sedikit parah banget dengan makanan sih. Apalagi kayak nggak tahu ya, lidahku tuh nggak bisa aja makan kalau nggak pedes di awal-awal. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah bisa gitu. Makan segalanya kemakan. Dulu tuh susah banget. Oh iya, dulu aku ingat banget, aku tuh sampai di pertama kali di sini aku tuh ekstra bawa sambal ABC. Itu sebenarnya sebotol. Itu setiap kali makanan yang aku dapat dari hotel, dari apa, pasti ntar aku ulet sama sambal itu, aku masak lagi biar ada rasanya pedes-pedesnya, biar kemakan. Sampai segitunya ibaratnya.
Soalnya dulu awal-awal kan kita nggak bisa masak ya, belum bisa masak. Kayak nggak tahu bumbu tuh apa itu yang mau kalau masak tuh bumbunya apa gitu. Dan dia pernah masak bumbunya dimasukin aja semuanya. Rasanya gimana? Iya, aku pernah bikin sup. Kalian tahu aku pernah belanja di sini sebuah supermarket gitu. Itu kan ada bumbu-bumbu yang udah jadi gitu. Bumbu sup ini, sup itu. Itu tuh aku beli semua, terus aku masukin. Semua aku jadi satu, padahal supnya cuma sedikit doang. Itu rasanya sampai getir banget di. Ya di aku juga makanan juga. Oh nggak bisa itu waktu awal-awal tuh aku dulu kayaknya sekitar 10 kilo deh. Aku ini turun berat badannya. Cuma dalam waktu berapa ya? 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan turun 10 kilo. Itu lumayan ini sih. Bahkan temanmu ada yang makan apa? Nasi sama yogurt apa? Iya, nasi sama yogurt. Itu kan aneh ya, masa orang makan nasi sama Ya, yogurt? misalnya orang Turki. Dicampur pula. Tapi itu emang ya kultur mereka, jadi ya mungkin mereka nggak aneh. Kita ya aneh ya. Itu sih. Terus juga termin. Itu juga menurut aku Oh iya. sangat berbeda sama di Indonesia. Kalau misalnya kita sakit nih, kita kan udah tinggal aja datang ke dokter ya atau ke puskesmas gitu kan. Di sini enggak, apa-apa harus termin dulu. Kita Termin harus tuh lebih tepatnya kayak bikin janji sama dokternya gitu. Kayak ibaratnya harus datang jam berapa dan dokternya free jam berapa gitu loh. iya, dan kadang kita juga nggak bisa di hari itu juga datang. Karena kita harus nunggu sekitar 2 hari misalnya, atau baru besoknya kita bisa. Jadi bener-bener ya nggak bisa yang dadakan gitu tuh, nggak bisa, kecuali notval, bener-bener notval, nah itu baru bisa. Kalau enggak nggak bisa. Bahkan sakit gigi nih, aku pernah waktu itu sakit gigi, aku udah telepon kan, aku nggak bisa datang di hari itu juga karena penuh. Biasanya besoknya baru datang. Semua di sini pakai termin kadang-kadang. Bahkan cukur aja ada yang pakai termin loh. Cukur rambut pakai termin. Iya, benar banget ya. Jadi semua di sini hidup pakai termin. Terus kultur shocknya lagi menurut aku budaya mereka yang ini sih, ya aku nggak tahu ya, nggak semuanya, tapi beberapa orang Jerman itu ada yang kayak mandinya tuh kadang nggak setiap hari mandi. Memang nggak setiap hari mandi, kayak mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Bener jarang, apalagi waktu winter. Dan itu kebawa sama aku juga jarang mandi sekarang. Kalau winter ya, kalau summer mungkin ya sekali sehari lah. Tapi kalau winter aku bisa sampai 3 hari nggak mandi. Itu jorok. Ya soalnya di sini kalau mandi terus tuh sebenarnya bikin kulit kering. Soalnya airnya di sini tuh gimana ya? Bikin kulit kering. Orang kalau mandi terus tuh kulitnya bisa kering banget karena airnya. Ya, makanya kita pakai lotion ya. Harus Mandi tuh harus pakai lotion karena nggak mukanya tuh kering banget. termin. Orang Jerman juga ini nggak sih, kayak ya menurut mereka tuh penting yang namanya tepat waktu. Ya itu sebenarnya harus sih, itu kan budaya baik, budaya di mana-mana sebenarnya on time tuh harus jadi ini. Iya, tapi kan kalau misalnya di Indonesia gitu kan, kita janjian nih, udah kita ketemuan jam 10 nih. Paling mereka datangnya 10.30 atau jam 11. Itu orang kurang ajar. Kalau di sini nggak kayak gitu, kayak mereka nunggu, hanya udah bilang jam 10, ya paling enggak 2 menit sebelum jam 10 tuh udah datang, atau enggak jam 10-nya, atau jam 10 lebih 2 menit gitu. Jangan sampai telat 30 menit lamanya. Mana ada telat 3 menit. Aku pernah ada satu pengalaman. Itu pengalaman sekolah. Kan sekolahku kan ini perjalanan jauh kan. Itu naik kereta. Setelah naik kereta tuh harus jalan cepet banget sampai di sekolah. Itu cuma ada waktu 10 menit. Dan itu waktunya mepet banget kalau sampai di kelas. Kalian tahu itu kan keretanya telat sedikit kan. Akhirnya kita telat berapa detik doang gitu. Gurunya udah masuk, duduk, salam, kita baru datang. Dan kalian tahu kita harus nulis keterlambatan. Padahal cuma sedetik doang loh. Mungkin beberapa detik doang gitu, gurunya udah duduk. Terus kita ini disuruh nulis keterlambatan. Alasannya keretanya terlambat. Dicatat sama dia. Padahal cuma beberapa detik doang. Kadang ada yang siapa namanya? Seketat itu gitu orang guruku. Iya, benar banget. Di sekolahku juga, walaupun cuma 1 menit itu emang harus ditulis. Dan kadang tuh ada sih temanku yang sering sama aku juga, dia tuh mepet banget kalau berangkat. Kadang telat 2 menit, kadang telat 1 menit, itu juga harus ditulis.
ada guru yang ketat, ada juga yang ya udah paling 1 menit gitu. Tapi biasanya nih guru-guru di sini tuh pasti nyuruh kita buat nulis. Dan temanku tuh suka nanya ke aku, alasannya apa ini aku? Cuma 1 menit doang, alasannya apa itu? Itu juga sih. Terus apa lagi? Kamu ada lagi? Cuaca sih, kalian harus ingat cuaca di sini tuh 4 musim, gak kayak di Indo cuman panas hujan. Bener-bener ya, cuaca ya. Oh ya, dan di sini tuh kalau di Indonesia ya, walaupun panas, tapi panasnya masih oke. Aku masih bisa pakai hoodie, pakai jilbab, pokoknya pakai panjang-panjang lah di sini. Di Indonesia itu nggak ada masalah, tapi di sini zomer itu aku harus mikir pakai baju apa yang sekiranya nggak panas walaupun panjang. Makanya beberapa teman-temanku yang di sini juga, yang bukan dari Jerman, dari luar, mereka tuh sekarang punya ini tahu, punya kebiasaan buat ngekelompok-kelompokin, ini baju buat zomer, ini baju buat winter, terus ini baju buat fruling, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya udah zomer, ya baju winternya mereka pindahin ke entah ke koper atau kemana. Nah, yang baju summernya dikeluarin di lemari dan sebaliknya. Dan itu tuh udah stres banget sih menurut aku. Ya harus punya banyak baju. Iya, ya itulah beberapa culture shock atau culture shock yang kita alamin. Masih banyak lagi sih, tapi kayaknya ini videonya udah terlalu lama ya. Mungkin ya di next video kita bisa bahas-bahas lagi. Kalau ini asik menurut kalian, kita bisa bahas-bahas lagi tentunya. Terima kasih yang udah nonton video aku. Semoga kalian enjoy. Dan seperti biasa, yang positifnya kalian ambil, negatifnya kalian buang jauh-jauh. Dan cerita kita bisa kalian ambil sebagai info, supaya ya kalian mungkin yang mau ke Jerman biar nggak terlalu kaget-kaget banget waktu udah di sini. Dan sampai di video-video aku selanjutnya. Ciao ciao.